Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Wa billahi minasyaitonir rajim. Afa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi setelah lepas isya saya menyampaikan sebuah ayat tentang wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wa absara wa af'ida qalilan ma tashkurun, bahwa kita semua manusia ini telah ditiupkan dengan berbagai potensi yang berbeda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Potensi itu bisa berkembang dengan adanya pendengaran, penglihatan, dan beberapa faidah-faidah ilmu pengetahuan dan jiwa manusia di dalam menangkap apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Subuh ini saya menyampaikan lagi sebuah ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 2, di mana potensi itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian wahai hambaku ketika aku memberikan potensi pada saat kalian berada di dalam rahim ibu kalian masing-masing, aku tidak akan menguji kalian. Yang kemudian potensi itu ayyutraku ayyakulu, dia biarkan saja kita mengatakan bahwa aman. Betul ya Allah, saya beriman kepada. Apakah itu yang kita ucapkan pada saat di dalam rahim? Qalu bala syahidna. Atau kita mengucapkannya ketika kita dalam hidup di dunia ini mengatakan kita beriman kepada. Maka kita harus aman. Wa hum la yuftanun, tidak mau diuji. Ujian ini untuk meningkatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka dia harus kasih. Jadi kita setiap ini, setiap pribadi, setiap personal pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu kita harus terima, karena untuk meningkatkan apa yang menjadi potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Ujian demi ujian ini untuk menjadikan kita profesional sehingga akan muncul wujudul waqar was-sakinah lisanul hali dakwah. Kalau orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, dia di hadapan raja di raja yang sangat perkasa, tidak boleh menjadi lemah seorang beriman kepada Allah. Dia harus waqar, punya kewibawaan. Dia harus sakinah, tidak buru-buru, tidak kesusu, dia penuh dengan ketenangan. Karena mengapa? Allah mau kasih lihat, kalau dekat dengan saya harus kokoh, harus kuat, jangan lemah, harus hebat, dan lain sebagainya, sesuai dengan potensi kita masing-masing. Ada seorang anak muda datang kepada seorang ulama. Ketika dia datang, sudah nampak di wajahnya pemuda ini banyak masalah. Setelah dia datang, dia menyampaikan, wahai tuanku, saya ini banyak sekali, saya punya masalah ini, masalah A, belum harus masalah A, B lagi, baik masalah pribadi saya, baik masalah istri saya, baik masalah anak saya, baik masalah dengan tetangga, baik masalah di kantor, banyak sekali masalah. Dia ceritakan semua masalah. Maka sang guru memerintahkan kepada orang dalam rumah, ambil segelas air dengan garam. Setelah ada air dengan garam, maka kemudian dia sodorkan segelas air
yang kemudian dia sodorkan juga garam. Wahai anak muda, coba kau ambil sesendok garam, kemudian kau masukkan ke dalam segelas air. Dia pun ambil segelas air itu, kemudian dia ambil garam, karena sesuai perintah. Dia aduk garam. Setelah dia aduk garam, wahai anak muda, silakan minum. Aduh, langsung dia pikir mau minum air garam. Setelah dia minum, maka wajahnya memperlihatkan ketidaknyamanan, bahwa ini sangat asin. Dia tanya, wahai anak muda, bagaimana rasanya? Oh, asin sekali. Masih asin. Dan coba jelaskan tentang apa yang kau rasakan. Apakah masih ada masalah? Masih ada. Kalau begitu tambah lagi 2 sendok. Maka karena ini dia mengatakan tambah lagi 2 sendok, harus diikuti 2 sendok lagi di sini. Dia pikir, ya Allah, sedangkan sendok tadi ini susah saya minum, apalagi 2 sendok. Setelah dikasih 2 sendok, dia aduk, mudah-mudahan dia terus minum. Ternyata setelah habis dia aduk, dia perintah, coba kau minum. Setelah dia suruh minum, oh tentunya wajahnya sudah tidak lurus. Tapi karena namanya guru harus diikuti. Dan juga masih mengeluh. Kalau engkau masih mengeluh, tambah lagi 3 sendok. Guru sudah mampu saya. Sedangkan ini 1 sendok tadi sudah, 2 sendok sudah tidak bisa saya. Apalagi kalau tidak 3 sendok. Wahai anak muda, kalau engkau minum, biasakan. Coba kau minum tapi tanpa berubah kau punya wajah. Pakai 3 sendok. Setelah itu dia coba untuk menguasai dirinya. Dia coba lagi aduk sampai 3 sendok, kemudian dia minum. Setelah dia minum, dia bertahan untuk tidak memberitahukan kepada wajahnya begitu asinnya air, karena dia tidak terbiasa, tetap miring wajahnya. Setelah berbicara, terus, wahai anak muda, kalau begitu kita keluar lagi. Dia perintahkan, dia punya anggota dalam rumah, dia bawa 1 karung garam, pikul. Ya Allah, sedangkan baru sedikit ini, jangan-jangan dia disuruh minum semua 1 karung. Pikul, sampai di 1 tempat ada danau, ada sampan. Mereka naik sampan, taruh 1 karung garam, kemudian mereka dayung di tengah danau. Setelah sampai di tengah danau, ceritakan kau punya masalah, kau cerita lagi masalah. Coba sekarang tuangkan garam itu di dalam danau. Semuanya 1 karung tuang. Setelah ini 1 karung dituang di danau, kemudian diaduk menggunakan dayung. Wahai anak muda, ambil segelas. Karena siang hari dia ambil segelas. Wahai anak muda, kau minum. Maka dia minum. Wahai anak muda, bagaimana bedanya air segelas dengan sesendok garam? Dengan danau, engkau tuangkan sekarung garam, apa yang kau rasakan? Mana yang lebih nikmat? Dia bilang lebih nikmat minum air di dalam danau, walaupun sekarung dituangkan, tapi tetap saya merasakan ini. Wahai anak muda, ketahuilah, jika hatimu hanya sebesar seperti gelas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebeningan jiwa di dalam dirimu, jika Dia memberikan masalah kepadamu, walaupun sedikit masalah itu, engkau akan merasakan pahitnya hidup di dunia ini. Tetapi manakala jika jiwamu ini seluas seperti danau ini, walaupun jangankan sekarung masalah diberikan oleh Allah, 5 karung dituangkan di dalam hatimu, tetap engkau akan merasa nikmatnya setiap masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sehingga orang melihat bahwa sekarang itu masalah akan diberikan kepadamu, bahwa ini akan masalah besar dan menyulitkan dirimu. Tapi karena hatimu seluas danau, maka masalah sebesar apapun tetap engkau akan hadapi dengan penuh wajah yang berseri-seri, bahwa ini adalah hadiah yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu.
Disinilah pentingnya hati kita untuk senantiasa kita bertemu dengan sesama, berjabatan tangan. Ketika berjabatan tangan, digoyang-goyang lagi sedikit agar semua kesalahan antara kita berguguran bersamaan dengan kesalahan. Kalau sudah berguguran, janganlah coba untuk mencari celah saudara kita kelemahan-kelemahan. Carilah kelebihan-kelebihannya, kemudian mintalah untuk bersama. Ya sahibi, addu'a'ukum ilallah wa fi qulubihi sahr, dan lain sebagainya. Mintalah saling berdoakan sehingga hati kita akan lebih luas, bahkan lebih luas daripada danau, sehingga setiap masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terasa indah dan akan muncul waqar wasakinah, kewibawaan seorang yang dekat dengan raja pada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dia akan tenang menghadapi setiap masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah di bulan suci Ramadan ini adalah kelapangan hati, sehingga setiap masalah rupanya adalah masalah yang diberikan oleh Allah, adalah buah-buah kecintaan yang diberikan kepada hambanya sesuai dengan potensi yang telah diberikan pada saat dalam rahim ibunya, dan ini akan menjadikan dia sebagai hamba yang tenang di sisi Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.